Proses naturalisasi adalah bagaimana proyek timnasnya. Oke. Tujuan, visi dari timnas ini. John Hetman akan kasih kesempatan, tapi kalau misalnya memang belum sampai kepada performa 100% ya mungkin tidak akan dipanggil dulu. Salah satu yang disoroti klub adalah Persija sebenarnya dengan kedatangan STY baru ya di sini. Ngeliat STY harusnya bisa ya ngeracik, karena kan dia udah kenal banget bagaimana sepak bola Indonesia, kemudian pemain yang dia datangkan kan ini memang pilihan dia udah. Pemain muda kita ini semakin tergerus dengan banyaknya pemain asing kan. Betul. Yang bisa direkrut sama klub. Nah, Teman-teman, kembali lagi di Bangku Cadangan Podcast, bacotan dari pinggir lapangan. Terima kasih teman-teman udah nonton episode ini. Kali ini masih bahas seputar pemain-pemain timnas Indonesia dan sepak bola. Gue udah kedatangan teman gue, Rais Adnan. Thank you, Is. thank you, Matan. Thank you, Is. Gila, gue akhirnya menjadi pemain cadangan di sini. Iya, selamat datang duduk dari bangku cadangan. Ya, Is, lagi rame Is sebenarnya di sepak bola kita soal perdebatan soal pemain diaspora sebenarnya. Lalu pemain diaspora yang datang ke Liga Indonesia katanya kualitas menurun, tapi ada juga pendapat bahwa memang kualitas mereka sudah menurun sehingga sejajar dengan kualitas liga kita. Pandangan lu sebenarnya gimana Is soal ini? sebenarnya ini fenomena yang udah berlangsung lama ya sebenarnya, nggak cuma tahun ini doang. Cuma kan karena memang proses naturalisasi kita itu lebih banyak daripada sebelumnya, dan kebanyakan memang yang bermain di luar negeri. Kalau dulu kan yang bermain di dalam negeri yang kita rekrut untuk menjadi pemain naturalisasi ataupun lewat jalur sendiri gitu. Cuma sedikit lah, mungkin Stefano Lillipali aja yang tadi bermain di luar negeri, terus ada Tani Castle, Johnny van Beekering, akhirnya tetap bermain di kompetisi lokal gitu. Tapi yang saat ini ada adalah mungkin jadi fenomena baru dan menjadi lebih masif pembahasannya karena memang sosial media kan semakin besar sekarang. Terus ngomongin soal kualitas. Kualitas ini kan balik lagi ke pemain ya sebenarnya. Kenapa sih, yang jadi pertanyaan sebenarnya kenapa sih lo mau buru-buru main di Liga Indonesia gitu? Oke. Terusus untuk para pemain muda. Ini yang juga patut dipertanyakan kan sebenarnya. Memang yang kalau gue dengar memang dari segi salary udah pasti gajinya lebih gede dibandingkan dia main di Eropa. Kalau yang pemain senior gue wajar lah gitu. Dia kan sudah tinggal hitungan mungkin 5 tahun lah mungkin baru mereka sudah bisa pensiun gitu. Tentunya yang dipikirkan adalah masalah materi. Selain juga kesempatan bermain dia untuk menjaga kualitas dia tetap terjaga, menit bermain. Walaupun memang seperti Tom Haye itu kan sebenarnya masih bisa dia compete di Eropa gitu. Tapi kalau dia dapat bayaran yang lebih besar di sini, penawarannya lebih menarik, terus bisa lebih mendekatkan dia dengan timnas Indonesia gitu, proses adaptasinya tidak lama, ya mungkin itu yang menjadi pilihan dia. Tapi kalau pemain-pemain muda yang agak gue kaget itu terlalu cepat untuk kesini, walaupun itu nggak masalah ya buat gue gitu, tapi yang namanya pemain naturalisasi itu menurut gue ya, ketika lu direkrut sebagai naturalisasi itu kan lu didasarkan pada punya kemampuan istimewa. Nah, ketika kemampuan istimewa itu menurun, di mana bentuk tanggung jawab lu, moral lu gitu ketika dinaturalisasi itu, sebagai pemain yang tadinya diharapkan bisa mengangkat timnas, tapi justru lo menurun. Mau lo main dimanapun, kalau main di luar negeri, main di dalam negeri, kalau kualitas lo menurun, lah berarti lo sudah ini dong, mengecewakan dong. Padahal kan lo yang paling diharapin nantinya untuk bisa menjadi masa depan timnas Indonesia ataupun membawa timnas Indonesia berprestasi. Tapi kalau lo nya sendiri ketika sudah sampai di sini, kalau lo masih tetap konsisten dan bisa berada di level tinggi bahkan bisa lebih ataupun ikut mendongkrak pemain-pemain lokal, itu oke lah menurut gua, nggak ada masalah. Tapi kalau lo ikut menurun, nah ini kan yang masalah sebenarnya, yang harus dipertanyakan gitu ya. Bukan dari sisi dia mainnya di mana menurut gua, tapi dari sisi diri pemainnya itu sendiri yang patut dipertanyakan. Apakah cuma segini aja gitu loh? Kengototan lo dalam mengejar prestasi gitu, dalam mengejar keinginan untuk menjadi pemain yang bagus, konsisten dalam waktu yang panjang gitu. Terus pemain-pemain muda ya gitu. Gue sih nyorotinnya itu loh. Itu menurut tadi lu sempat nyinggung gaji lebih besar atau nggak ada klub Eropa yang mampu menggaji standarnya mereka? Gajinya memang lebih besar dari sini. Kalau nggak ada klub yang mampu kan terkait dengan aturan. Klub Eropa itu udah punya perhitungan sendiri, gue yakin. Dia sudah lebih realistis dalam melihat nilai ataupun value sebuah pemain kan. Ya kita tahu lah patokan, misalnya sekarang kita melihat dari Transfermarkt misalnya. Itu harga Transfermarkt itu bisa jadi adalah setengah
2 kali lipatnya harga real. Kalau yang dari Transfermarkt, kalau gue ngeliat di patokan biasanya harga-harga pemain sekarang ya gitu, kontrak sekarang kalau yang gue baca ya, kalau gue lihat, kalau yang gue dengar gitu, kalau di Transfermarkt itu biasanya yang gue lihat masa sih pemain Indonesia nilai pasarnya bisa sampai 3M. Oke. Ya, misalkan gitu ya, untuk sekelas misalnya yang menurut gue rata-rata air lah gitu, ya nggak mungkin juga gitu ya, pasti dia bisa jadi 50% di bawah itu. Atau mungkin ada juga yang memang lebih dari itu. Tapi kan yang namanya kalau bicara klub Eropa sendiri, gue yakin mereka sudah punya valuasi, apalagi ada regulasi kalau waktu itu kan ada minimal berapa euro gitu kalau pemain asing, berapa ribu euro tuh lo kontraknya, sementara klub-klub itu merasa harusnya dia seukuran pemain lokal, gue gajinya cuma misalnya cuma dari 1.000 harusnya cuma 500 nih gue gajinya nih. Gitu. Jadi memang dari sisi itunya secara nego mungkin tidak kuat. Ya mungkin secara kualitasnya mungkin lo cuma dihargai segitu di klub Eropa. Tapi ketika lo ke Indonesia, ya lo harganya bisa 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat. Siapa yang nggak tergiur kayak gitu? Kayak contoh lah misal Ronaldo, misalnya lo main di Eropa harganya 1.000 tapi main di Arab bisa jadi 5.000. Misalnya kan itu kayak gitulah contoh-contohnya pemain-pemain Eropa mau ke Asia itu ya salah satunya ya karena dananya gede, duit yang dia dapatkan. Itu sebenarnya bagian nggak sih? Karena gue mencurigai juga apa jadi bagian kontrak atau bagian deal ketika proses naturalisasi berlangsung. Untuk apanya nih maksudnya? Untuk misalnya katakan ada istilahnya ada tawaran nantinya, ada tawaran dalam kontrak dalam deal proses naturalisasi. Oke, lu nanti kalau nggak kepake nanti lu bisa main di Liga Indonesia atau lu ketika PSSI melakukan naturalisasi itu ada semacam deal-deal seperti itu. Gue sih nggak ngelihat ke arah situ ya, tapi yang pasti akan dibicarakan dalam proses naturalisasi adalah bagaimana proyek timnasnya, tujuan, visi dari timnas ini, kenapa merekrut elu gitu. Ya. Tujuannya kan adalah lolos ke Piala Dunia kan. Betul, jadi para itu. pemain itu apalagi waktu itu kan fasenya kan semakin dekat kita. Jadi mereka ya udah punya rasa ya sebagai pemain sepak bola siapa sih yang nggak mau main di Piala Dunia. Makanya banyak yang tertarik untuk kalau bisa dibilang ya grade B-nya untuk Eropa lah ya, untuk bermain untuk timnas Indonesia gitu loh. Jadi memang ya ke arahnya lebih ke situ sih kalau menurut gua. Kalau soal misalnya nanti dia bakal bisa lebih gampang main di klub Indonesia terus gajinya bisa lebih besar itu hal lain kalau menurut gua. Tapi kalau gue yakin ketika mereka ditawari itu adalah bagian dari proyeknya adalah tim ini visinya adalah timnas kita mau lolos Piala Dunia. Gue butuh kemampuan lo untuk membantu tim ini bisa sampai ke target itu. Nah kalau misalkan si pemain yang kita nilai kemampuannya istimewa ini malah justru menurun, nah ini yang patut dipertanyakan sebenarnya si pemainnya itu sendiri gitu loh. Gue sih nggak mempermasalahkan ya pada dia faktor menurun dia sebelum ataupun sesudah masuk liga. Iya betul. Tapi gue menyoroti kenapa mereka turun terlalu cepat. Maksudnya yang banyak pemain muda kan seperti katakanlah ya Jens Raven dan sebagainya lah teman-temannya. Ini sebenarnya menurut lu kesalahan dari tim scouting ketika dia tidak bisa melihat potensi seperti itu atau enggak sih atau bagaimana sebenarnya karena memang waktu apa namanya ada beberapa lini kan sebenarnya bermasalah ketika kita ikut kualifikasi. Kayak, ini udahlah yang penting ada penyerang dulu, yang penting ada gelandang dulu. Gimana, Fik? Iya, ini bagian dari proses negosiasi kan sebenarnya banyak database yang gue tahu. Cuma memang yang mungkin tersedia adalah itu. Dia diambil yang terbaik yang ada saat itu. Ya pemain muda ini kan waktu ketika Jens Raven, terus Mauro Zylstra itu kan direkrut itu kan sebenarnya omongannya juga ini untuk masa depan. Sebenarnya hitungannya bukan untuk mungkin jangka waktu 3 tahun langsung cepat gitu. Pasti butuhnya 5 tahun, 10 tahun ke depan ya mereka jadi andalan gitu. Tapi kalau ketika nyampe ke sini mereka malah tertular, malah semakin menurun bukannya semakin meningkat, ini yang bahaya sebenarnya. Yang patut dipertanyakan juga si pemain ini, apakah mereka sudah berada di zona nyaman, merasa di zona nyaman? Ya ini yang perlu kita kritisi gitu. Harusnya sebagai pemain yang kita nilai punya, mungkin bukan kita lah, mungkin scouting ataupun tim pelatih yang kata ini kan rekomendasi harus dari pelatih gitu. Ketika merekrut naturalisasi, apakah benar kemampuannya emang segitu? Apa seperti yang diinginkan gitu, bisa meningkat ataupun melampaui kemampuan kualitas pemain-pemain lokal kita atau pemain yang ada di Asia Tenggara. Khusus pemain-pemain muda seumuran dia gitu. Nah, makanya kan itu yang dipertanyakan ketika dia ke sini kok malah justru bukannya dia ikut membantu mendongkrak performa pemain lokal ataupun dianya sendiri bisa konsisten menjadi starter lah di tim utama klub masing-masing gitu, tapi malah menurun gitu loh, jatah menit mainnya dikit, kemudian secara performa dia menurun. Apakah emang sudah terlalu nyaman dengan euforia kehegemonian kebintangan yang dia rasakan gitu sehingga wah gue udah
jago nih gitu. Jadi nggak perlu lagi ngejar kerja keras lagi ya. Itu yang patut kita lihat, kita kritisi ya gitu. Iya, Mudah-mudahan sih para pemain muda ini yang kita rekrut sebagai naturalisasi ya, bukan hanya naturalisasi ya, tapi pemain muda lokal juga gitu. Mau bekerja keras lagi, meningkatkan lagi kualitas mereka, level mereka, karena kan masih panjang perjalanan mereka ini gitu loh. Nggak mungkin bisa sampai 2030, 2034 mereka yang akan jadi andalan gitu. Jadi kalau gue berharap mereka udah bisa meningkatkan lagi kualitas mereka gitu. Nggak cuma segini aja mentoknya gitu. Kalau gue kemarin ngeliat, ya mentok udah gitu loh. Terus gue mau nanya juga pemain yang sudah terlanjur masuk Indonesia, Indonesia, tapi usia masih muda, lu ngeliat peluangnya ada nggak? Mungkin sih mereka, kalau nggak salah, ada mereka memang mau kembali lagi ke Eropa nanti suatu saat. Iya pasti peluangnya ada. Itu kan tergantung kecerdikan dari agen dan juga kualitas dari pemain itu sendiri. Bagaimana dia menjaga kualitasnya gitu loh. Ketika memang ingin mencoba lagi peruntungan di Eropa. Kalau ketika sudah sampai ke Asia, si klub ini pasti juga akan mikir dong. Lu kualitas lu udah sejauh mana sih semenjak lu ketinggalin Eropa? Apakah lu menurun atau konsisten atau malah kalau dilihat itu lebih bagus gitu. Terkadang kan kalau Eropa udah apatis duluan. Dari Asia liganya Indonesia gitu, sekompetitif apa sih Liga Indonesia? Pasti kan pertanyaan kayak gitu ya. Levelnya kompetisi Indonesia bahkan ada di urutan 20 besar. Nah, tentu kan pasti dilihat tuh sama klub Eropa. Ya udah, gue tes dulu deh gitu. Pasti akan ada trial dulu, kecuali kalau yang udah tahu persis dia deket dengan mungkin staf pelatihnya, ada yang tahu dengan kualitas si pemain ini, baru dapat privilege lah, mungkin ditawarin kontrak dulu. Ya ini berarti kan tinggal kecerdikan agen dan juga dari pemainnya sendiri. Kalau kans, gue yakin masih ada kans. Cuma untuk bisa pintar memilih klub yang bisa memberikan menit bermain, ini yang sulit sebenarnya. Kalau cuma sekedar dapat klub, tapi lo jadi cadangan di klub Eropa itu yang kalau menurut gue malah salah strateginya gitu loh ya. Paling nggak lo main di Eropa kelas 2 lah mungkin gitu. Ya Belgia misalnya kayak gitu-gitu kan. Itu kan bukan yang ya belum terlalu tier 1 kayak Jerman, Inggris, Prancis, Italia gitu kan. Ya kayak Belgia, terus mana lagi yang kalau agak-agak sini Portugal mungkin, yang liga-liganya mungkin masih bisa kita bersaing di kasta 2-nya gitu atau kasta 1-nya. Jadi ikut memang Europa League lah. Iya, paling nggak cerdikan agen itu yang bisa mencarikan klub sesuai dengan ini yang penting pemain gue bisa dapat menit bermain, terus harganya juga ya mungkin bisa jadi lebih kecil, pasti bisa jadi, tapi kan lo bisa dapat menit bermain di level yang lebih kompetitif gitu. Oke. Pemain diaspora gue sempat dengar kabar juga kayak Emil Audero katanya mau masuk juga, sempat ada isu katanya ada negosiasi antara salah satu klub lah, gue nggak mau nyebut dengan Kenapa muhinan lo? ya dulu gue katanya Persib sama Como ada komunikasi. Mungkin karena Como juga pemiliknya orang Indonesia kan. Terus termasuk juga oleh Romeni sempat juga sebelum dia akhirnya ke Fortuna Sittard. Bener nggak informasinya memang ada komunikasi itu? Kalau itu mungkin hal komunikasi yang wajar doang sih. Kalau gue nggak tahu bener atau pastinya, itu kan masih rumor ya. Tapi pasti komunikasi itu mungkin pernah terjalin gitu ke klub-klub itu, ke pemain-pemain itu. Tapi balik lagi ke pemainnya mau atau enggak. Nah, yang gue salut adalah pemain-pemain kayak Oli, kayak Emil, kayak J.I.J., kayak Justin. Itu mereka masih mau compete di Eropa gitu. Dan mereka bisa bersaing karena mereka tahu kemampuan mereka. Nah, itu yang gue senang, pemain-pemain yang kayak gitu. Calvin Verdong pun bisa di Lille gitu loh. Prancis kan sekarang udah startannya lumayan tinggi gitu. Dengan karena PSG-nya itu. Dua kali back to back. Jadi memang kalau gue ngelihat ya ini udah tinggal balik lagi ke pemainnya sendiri. Lo apakah memang mau cepat habis, udah tinggal nikmatin masa senja lo, atau lo masih mau compete gitu. Kalau Emil kan udah lumayan lah ya umurnya ya gitu ya. Kalau Ole kan masih panjang sebenarnya dan dia masih mau compete dan ternyata jadi andalan di Fortuna Sittard kan. Dia cerdik tuh, memilih tim yang lumayan cerdik dari Oxford ya, setelah degradasi ke League One. Jadi akhirnya ke Fortuna Sittard, tetap ada di kompetisi kasta tertinggi dan dia jadi pilihan utama karena dia tahu kapasitas dan kemampuan dia. Gue masih bisa bersaing di Eropa gitu, dan soal gaji pun ya ibaratnya ya udah sesuai dengan ya keinginan dia lah, mungkin batas ininya dia, keinginan gitu. Salah satu yang menarik kali gue Emil Audero sebenarnya hari ini kan dia kembali ke Como setelah dipinjam ke Cremonese. Kemarin sempat ada isu ke Juventus untuk menjadi cadangannya Vicario. Tapi akhirnya nggak jadi lah. Kayaknya sih, tapi bursa transfer masih terbuka. Menurut lu bagusan dia stay di Como atau dia dipinjemin lagi
ke klub lain yang mereka yang penting dia dapat menit bermain di Serie A atau Serie B. Kalau gue bagusan dia dipinjemin lagi dapat menit bermain gitu. Kalau di Como oke lah gitu. Mungkin dia bisa jadi. Como main UCL. Iya main di UCL, iya bisa jadi dia akan salah satu menjadi kiper kedua atau ketiga lah ya. Tapi kalau misalkan jadi kiper ketiga ya harusnya sih gue berharap dia bisa dapat klub lagi yang bisa mendapatkan menit bermain lagi karena kan itu butuh ya kayak gitu-gitu. Tapi bisa jadi memang dia dibutuhkan sama Como karena sudah didaftarkan kan dia untuk musim 2026-2027 ini berarti dia masuk dalam skemanya kerangka timnya si Fabregas gitu karena ya udah Vicario mungkin jadi pilihan utama nanti tapi ada Audero juga bisa nanti mungkin dimainin di Copa si Butes juga ya kan ada yang Butes juga ya bisa dimainin di Copa atau mainin di mana lagi ya di UCL juga kan ataupun di Liga Italia gitu jadi memang kalau memang dia masuk dalam kerangka timnya si Fabregas ya udah mendingan stay di situ toh kualitasnya masih akan tetap terjaga. Tapi kalau ngomongin menit bermain Audero kan kiper dengan salah satu save terbanyak musim lalu ya. Betul. Ya gak terlepas dari Cremonese yang diserang dulu, tapi kan itu membuktikan bahwa dia lumayan jago loh untuk ukuran kiper di Italia. Makanya kan Juventus sempat pengen narik lagi kan seenggaknya walaupun jadi kiper kedua gitu tapi kemampuan dia masih ada di level elit Serie A berarti kan tim-tim yang papan bawah ataupun tengah itu masih bisa kalau mau ngerekrut Audero untuk dapetin menit bermain tinggal bagaimana pembicaraan antara Audero dengan Como-nya itu sendiri. Menurut lo pemain yang masih berkiprah di Eropa siapa yang akan bersinar di musim 2027? Kita masih ngelihat ada di Liga Italia masih ada Jaitses terus tapi di satu sisi ada beberapa yang pindah juga kan selain Fortuna. Terus si Bagot pindah ke Millwall kan masuk ke divisi 2 ya akhirnya walaupun karena Ipswich-nya naik. Iya, Ipswich naik. Siapa yang akan bersinar yang baik lah sebenarnya ini pemain? Kalau ngomongin bersinar di musim 2026-2027 ya pasti masih Jaitses, kemudian si Justin Hubner itu pilihan utama. Terus satu lagi Elkan Bagot. Elkan Bagot ini yang performanya lumayan oke kemarin di laga debutnya dia bersama Millwall lumayan oke. Jadi bisa jadi dia akan menjadi salah satu pilihan. Kayaknya kalau naturalisasi ke depan ada desas-desus lagi yang bakal dalam waktu dekat. Katanya sih mau ada ya, tapi gue rasa udahlah cukup dulu kalau menurut gue. Osterwolde yang baru masuk siapa tuh Osterwolde yang baru masuk Roma tuh. Betul. Tapi gue ya itu tergantung lagi visinya mau seperti apa. Kalau lo memang mau shortcut doang ya udah lo pasti akan ada butuh naturalisasi lagi tapi kalau gue mendingan udahlah cukup gitu loh manfaatnya udah ada sampai Luke Fikri kemarin terakhir kan ya itu gue rasa lumayan lah kalau untuk sama Mitchell Baker kalau gue menurut gue mah udah cukup itu tinggal bagaimana targetnya bisa tetap di level elit untuk lolos ke Piala Dunia 2030 ini aja dimatengin terus lo develop lagi lebih bagus yang di lokalnya gitu loh tapi kan banyak yang umurnya ada di penghujung juga misalnya ya termasuk Tom Hanks, memang Pessi. Ya itu makanya ya sudah paling mentok mereka itu ya 2030 lah misalnya taruh lah ya 2030 tapi sepanjang menuju itu ya udah lo fokus di bangun grassroots-nya di development-nya lo bangun lagi dari yang usianya angkatannya Mitchell Baker misalnya angkatan 20 tahun sekarang ataupun yang sekarang di U20 yang timnya Coach Nova nih misalnya. Ya itu, lo kembangin aja terus kasih mereka kesempatan menit bermain, kasih mereka wadah kompetisi yang bagus, yang lebih terstruktur, yang lebih rapi sehingga kualitasnya terjaga gitu loh. Kompetisi dalam negerinya juga lo tingkatin lagi untuk menopang kemampuan pemain muda karena kan pemain muda kita ini semakin tergerus dengan banyaknya pemain asing kan. Betul. Yang bisa direkrut sama klub. Nah, ini gimana solusinya? Pemain muda lo oke lah ada Elite Pro Academy sekarang, tapi Elite Pro Academy sekarang kan sistemnya kan masih udah lebih baik memang dibandingkan yang sebelum-sebelumnya gitu. Tapi masih belum seideal yang kita inginkan gitu loh. Masih bentuknya kan masih berseri ya di series di sini kandang tandang memang iya gitu loh. Tapi secara apa ya kompetisi kualitasnya masih belum kalau menurut gua. Masih perlu ditingkatin lagi. Ya regulasinya juga harus bisa yang mendukung pemain muda ini ya pasti ada sistem yoyo juga yang gue tahu jadi pemain muda ini bisa masuk ke tim senior dipanggil kapanpun gitu terus pemain yang senior juga bisa mungkin main di EPA masa main senior main di EPA 20 kan harusnya ada kalau di Eropa tuh ada reserve team ya dari reserve jadi team yang dan kompetisinya gapnya nggak terlalu jauh gapnya gitu jadi memang ya gue sih ngeliatnya harus ada yang mendukung itu regulasinya gitu untuk mengembangkan pemain muda ini bisa lebih outstanding lagi di kompetisi dalam negeri. Spora tadi kan sebenarnya ada Baker, adanya itu Hong Kong ya? Tiba-tiba adanya ke Hong Kong kemarin. Oh iya. U20 Hong Kong adanya.
Saya nggak tahu posisinya. Tapi gue mau lanjut ke youth development tadi sebenarnya menarik. Ketika lu bahas pengembangan pemain muda, tapi di satu sisi gue nggak tahu regulasinya katanya U23 yang 45 menit itu dihapus tuh. Iya. Jadi itu gimana? Maksudnya kita ngomongin youth development, 11 pemain asing, 9 boleh didaftarkan, 7 boleh main di lapangan. Iya. Jadi kalau gue ngelihatnya gini ya, sebenarnya ini adalah membuat para pemain muda kita jadi masuk ke tim itu memang berdasarkan kualitas, bukan berdasarkan giveaway. Kalau kemarin kan banyak yang ngomongnya gitu ya, pemain U23 nih keenakan nih, dan itu harganya jadinya naik gara-gara regulasi itu permainan agen tuh. Jadi pemain U23 yang oke nilainya tinggi-tinggi tuh. Karena kan buat menuhin regulasi itu kan butuh pemain yang bagus. Nggak sekedar main dimasukin 45 menit gitu loh terus ditarik keluar. Sempat ada yang kayak gitu-gitulah strategi kayak gitu, tapi sekarang kan butuh pemain yang memang berkualitas, dan pemain berkualitas itu kalau untuk levelan ini harganya pasti naik tinggi ketika seiring permintaan makin banyak kan. Nah, kalau ngelihat sekarang ya udah berarti pemain yang memang ada di starting 11 itu memang pemain yang berkualitas. Ya itu memang bagus juga menurut gua. Tinggal bagaimana para pemain muda ini mau berkompetisi untuk itu. Tapi kan jatahnya itu udah pasti. Ngapain gua rekrut pemain asing mahal-mahal sebanyak itu gua nggak pakai gitu kan? Ada yang kayak gitu. Walaupun ada yang membuktikan juga ternyata lebih bisa berbicara pemain muda loh dibandingkan pemain asing yang direkrut gitu loh. Jadi memang ya balik lagi ke klubnya, visinya seefisien apa, jangan mungkin ya sekarang kan semua klub yang penting gue penuhin dulu kuota soal kualitas ntar dulu. Ya mungkin kualitasnya mungkin rata atau sama dengan pemain lokal, tapi yang penting menuhin kuota dulu. Padahal kan kalau lo bisa beli pemain lokal 2 yang kualitasnya lebih oke ya dibandingkan yang sama dengan pemain asing itu kan lebih berguna sebenarnya. Cuma kan semua klub sekarang mau menuhin kuota itu, dan mungkin yang gue dengar juga harga pemain asing tuh justru lebih murah dibandingkan pemain lokal. Dari segi harga transfernya atau gajinya? Gaji dong. Kan nggak ada transferan kan ngomongan. Ya, jarang lah klub kita beli pemain asing yang free transfer rata-rata. Iya, rata-rata free transfer kan. Gajinya itu bisa jadi kalau dihitung-hitung kalau untuk ukuran dengan di-compete dengan pemain-pemain yang level nasional ya, bisa jadi lebih murah pemain asing. Lalu gimana caranya timnas dapat pemain muda ini bisa kalau memang sekarang katakanlah, tapi kan tetap harus ada regenerasi. Kualitas nggak berkualitas harus ada nih pemain. Bener. Gimana cara dapetinnya? Harus kan kita bikin kompetisi yang di usia misalkan reserve-nya atau kompetisi reguler di level usia umur kah? Sekarang itu yang gue tahu di EPA itu kan ada diikutkan sama PSSI itu ada namanya Garuda United. Adalah tim yang mungkin menjadi tim bayangan untuk timnas di kelompok umur. Baik itu Garuda United U18, ya itu Garuda United U18 itu dimainin di EPA U20. Karena kalau dimainkan di level EPA yang seumuran mereka, EPA U18 udah nggak ada lawan. Jadi dinaikin 2 tingkat. Nah itu pun masih bisa ngelawan tuh. Masih bisa juara mungkin ya. Kalau misalkan memang diregulasi. Kemudian yang Garuda United U16 itu dimasukin ke EPA U18. Jadi memang udah ada program itu dari PSSI untuk bisa memberikan TC ataupun kompetisi yang oke lah. Cuma kan masalahnya kan pemain-pemain itu kan juga diambil dari SSBSB atau klub-klub. Itu yang pembicaraannya yang sekarang ini ya mungkin sudah kayak ada titik temu ya antara PSSI dengan klub-klub itu, akademi itu. Kalau misalnya dibentuk tim Garuda United ini TC-nya panjang, oke nggak gitu. Ya sekarang sudah berjalan itu dan sudah diberikan kompetisi itu. Cuma kan butuh wadah kompetisi yang internasional juga, nggak cuma di level lokal. Kalau di level lokal gue yakin nggak ada lawannya anak-anak ini yang ada di sini karena udah pilihan kan. Ya tinggal bagaimana pelatih itu bisa membuat periodisasi dari tim tersebut. Ketika lu udah berkompetisi di EPA di lokal, pasti ada uji coba internasional yang akan dijalani. Nah sekarang tuh lagi jalan tuh kayak gitu program kayak gitu yang gue lihat lebih oke nih, lebih bagus nih program kayak gitu, diberikan banyak menit bermain bukan hanya di level lokal tapi di internasionalnya lo dikasih uji coba juga gitu. Ya kemarin terakhir kan U16 uji coba sama Uzbekistan kita menang. Kayaknya besok tuh mau ada uji coba lagi gitu. Ya jadi memang ya secara program ini udah mulai oke nih sejauh ini nih, udah ada progres nih. Tinggal kita lihat bagaimana outputnya nanti menjelang turnamen resmi. Karena kan ini kalau ngomongin U16 juga mau ada kualifikasi Piala U17. Terus nanti U20 nih yang sekarang lagi di luar negeri juga mau Piala Asia. U20 kualifikasi juga. Jadi memang mesti menantikan banget dari hasil program itu outputnya nanti nggak mungkin sih akan langsung cepet.
tapi butuh proses gitu. Mungkin ya baru bisa dirasain ntar 5 tahun ke depan. Tapi sekarang proses itu sudah dijalani, sudah dalam track yang benar lah menurut gua. Tapi ada nggak sih sebenarnya kompetisi untuk youth masing-masing klub kan kompetisinya misalnya Persija Youth harusnya dibikin, lalu Persib Youth ataupun semuanya dibikin jadi talent pool-nya mereka sendiri. Kalau di Eropa kan misalnya kayak dia ada under 23-nya ada, nah itu bisa jadi talent pool masing-masing klub ya? Udah dibikin kok. Setiap klub itu kan wajib punya akademi sebagai aspek sporting. Nah, itu kan udah punya akademi sendiri. Memang ada beberapa klub yang mungkin hanya mengambil dari akademi-akademi yang sudah jadi. Itu ada diikutkan ke kompetisi Elite Pro. Iya. Nah, itu ada memang. Tapi ada juga ke klub-klub yang sudah punya akademi yang benar gitu. Mereka punya akademi dari U10 mungkin, terus sampai ke level U13, U15. Nah, akhirnya nanti diikutkan di EPA. Udah ada yang membangun itu, udah ada beberapa klub lah yang mungkin bisa gue name it itu kayak Persija, kemudian Persib, kemudian Borneo. Itu yang udah lumayan oke secara akademi ya. Sudah mulai settle dan mulai bisa mencetak pemain-pemain gitu kalau menurut gue. Jadi ya sekarang ini sudah berjalan di masing-masing tim itu. Mereka punya level tingkatan untuk yang U16, misalnya nanti U18, untuk EPA U20 sudah punya program itu. Bahkan U20 itu sudah bisa langsung dipromosikan ke senior. Kan sudah terbukti itu beberapa dari Persib maupun dari Persija maupun dari Borneo itu udah banyak yang dimunculkan gitu. Jadi secara program klub sih udah jalan beberapa gitu yang gue lihat ya. Walaupun masih sifatnya ada yang akademi sudah jadi benar, ada yang masih sebenarnya sekedar ada gitu akademinya. Artinya perlu ini nggak sih Bang? Maksudnya ketika dia diwajibkan sama klub, memang kalau lu ikut Super League, memang harus memiliki struktur yang jelas seperti itu kan? Iya, kalau untuk kompetisi Super League yang namanya ada asesmen verifikasi licensing klub profesional AFC itu kan ada 5 aspek ya. Salah satunya itu aspek sporting, itu yang terkait dengan pembinaan usia muda. Kemudian ada infrastruktur, kemudian ada finance, SDM, satu lagi apa ya? Gue lupa deh. Jadi lupa gue, infrastruktur, SDM, finance, terus sporting, aspek sporting. Gue lupa satu lagi jadinya. Ya pokoknya, tapi yang pasti itu harus terpenuhi. Kalau lo pengen dapat verifikasi AFC. Kemarin kan kita lolos semua. Berarti kan klub-klub yang 18 Super League itu punya semua kriteria itu untuk bisa berkompetisi di level AFC. Standarnya udah AFC gitu. Pemain asing ada 11 sempat mendapatkan kritik juga lah dari beberapa pihak. Bagaimana jumlah pemain, bagaimana kualitas pemain asing yang didatangkan. Menurut lu gimana sebenarnya? Apakah ini memang jumlah yang paling proporsional untuk di Liga saat ini, atau memang harusnya bisa minimalisir lagi sebenarnya jumlah ini? Sebenarnya kalau gue maksimal kalau bisa ya cuma 6 pemain asing. Cuma 6 pemain asing. Tapi kan ya ini udah kebijakan ya. Ya katanya untuk meningkatkan level kompetisi gitu. Ya bisa 9 bermain gitu ya. Pastinya gue ngelihat terlalu banyak sih pemain asing ini. Walaupun ya katanya bebas dong ya, namanya klub profesional, orang di Asia aja dibebasin gitu. Ya ini gara-gara Arab ini sebenarnya kan. Dia nggak batasin pemain asing gitu. Jadi ya kalau pengen berkompet di Asia, ya lo harus banyak pemain asing. Nggak gitu juga rumusnya gitu. Lo harus dibanyakin pemain asing biar lo berkompet di Asia. Nggak gitu juga. Bagaimana caranya kompetisi lo kualitasnya ditingkatin bukan cuma dari pemain asing, tapi dari level kualitas dari pembinaannya itu untuk menghasilkan pemain yang lebih bagus sebenarnya. Ya itu yang paling make sense lah menurut gue untuk meningkatkan kualitas kompetisi. Selain memang pemain asing yang didatangkan itu memang harusnya berkualitas ya. Kan pasti udah punya standarisasi tuh PT Liga maupun PSSI regulasi pemain asing yang bisa main di Indonesia tuh levelnya seperti apa. Misalnya level kasta tertingginya tuh paling minimal lo nggak bisa tuh misalnya level 4 di Eropa lo langsung main di Super League tuh harusnya nggak bisa. Ya paling nggak level 3, paling mungkin level 3 di Liga Belanda ataupun Liga Inggris. Nah lo bisa tuh menjadi pemain asing di Indonesia gitu. Karena kan kualitasnya ketahuan tuh. Gapnya kan bisa ketahuan kan. Kalau level 5 ya Liga Inggris lo main di Super League ya nggak bisa juga harusnya gitu. Jadi memang verifikasi itu sudah ada. Yang gua harap sekarang klub-klub itu mendatangkan pemain yang memang benar-benar berkualitas. Ya berkualitas, bukan sekedar beli kucing dalam karung gitu. Jadi memang balik lagi sih terkait dengan budget, tapi
yang gue dengar itu memang sepak bola itu surga sih katanya. Kalau buat pemain asing, udah mana biaya hidupnya nggak terlalu mahal, gaji lo gede gitu. Walaupun memang ada yang gue dengar juga pemain asing di sini rela untuk yang pertama baru datang ya, rela untuk dibayar murah dulu nggak apa-apa. Mungkin harganya tidak semahal pemain lokal gitu. Tapi ketika lo menunjukkan performa yang oke, wah bisa naik 3 sampai 5 kali apalagi lipat. kalau udah pindah-pindah klub kan. Iya, apalagi kalau udah pindah-pindah klub bisa naik 3 sampai 5 kali lipat gitu. Jadi memang ya rela untuk gue dibayar kecil dulu nggak apa-apa, yang penting gue buktiin dulu. Banyak tuh pemain-pemain tuh yang sekarang mungkin masuk ke Liga 2 dulu. Ya nanti kalau udah oke performanya, lo pasti bisa dilirik sama yang Liga 1 misalnya. Ya tuh harganya udah pasti naik. Apalagi kalau dari top klub ya, top Iya. klub Indonesia. Bener. Bang, tapi sebenarnya kan kita juga pernah kita sekarang ya miskin ya untuk di beberapa posisi khususnya striker. Misalnya gitu, karena banyak memang klub-klub kita memang menggunakan striker asing. Iya itu. Ini bisa nggak sih sebenarnya diatur harusnya bagaimana agar beberapa posisi memang kita mempunyai talent lokal, dan talent lokal itu misalnya katakanlah Ramadan Sananta atau Hoki Caraka kan kadang-kadang nggak dapat menit bermain yang cukup juga. Betul. Ya memang harusnya sih mendukung itu. Kompetisi itu harus mendukung untuk bisa membuat timnas kita lebih baik. Harusnya seperti itu. Tapi kan ini pasti ada omongan, ini kan sepak bola profesional, nggak bisa gitu dong. Kalau emang lo bagus, ya lo buktiin gitu. Lo pasti dapat menit bermain. Tapi kalau enggak, ya udah lo berarti tersingkir. Sebenarnya pecutan juga untuk pemain lokal kita gitu. Jangan sampai lo puas dengan kemampuan lo. Ketika ada yang lebih bagus datang, pemain asing datang, ya lo harus compete, lo harus bekerja lebih keras biar dapat tempat di tim utama gitu. Sebenarnya balik lagi ke situ sih sebenarnya. Kalau dari regulasi lo diuntungin lagi, lo akan berada di zona nyaman. Sama seperti regulasi U23. Pasti pemain-pemain U23 itu ketika yang udah berada di atas, dia akan berada di zona nyaman juga gitu. Oh, gue udah oke nih. Ya udah gue yang penting main standar gue udah latihannya. Ketika gue udah oke, ya gue nggak usah tambah lagi deh. Gue masih oke. Ada yang udah seperti itu pemain. Tapi ada juga pemain juga yang apa namanya, ya gue harus tingkatin lagi dong. Gue nggak cuma mau di level ini doang. Gue memang benar-benar mau bermain itu karena kualitas gue gitu. Nah itu ada juga yang seperti itu. Jadi memang kalau sekarang percuma juga sih kalau misalnya apa namanya, lo dikasih menit bermain karena regulasi, ya nggak gitu juga. Kalau menurut gue ya itu bukan jadi solusi, salah satu solusi juga menurut gue. Tinggal bagaimana dari pemainnya sendiri yang memang harus membuktikan sih. Kalau memang mereka layak, gue yakin pasti akan dapat kesempatan untuk bermain. Paling nggak, kalaupun bukan sebagai striker utama, lo bisa menjadi tandem gitu loh. Ya contoh lah, kalau musim lalu mungkin yang agak bersinar striker lokal menurut gue ya Ekser untuk Kahu gitu loh. Cuma nggak tahu nih musim ini apakah dia masih konsisten atau enggak di tengah persaingan yang lumayan ketat nih. Tapi segitu, sekalipun dia bersinar, kayaknya susah juga dapat panggilan timnas. Kemarin kan tempat dicoba kan. Iya. Ya mungkin ya ini selera pelatih lagi kan. Betul. Tergantung pelatih lagi, ya itu udah balik lagi. Yang penting dia udah berusaha keras dan lu udah dapat apa namanya, panggilan, dan lu di kompetisi memang tetap berada di level yang elit. Ya gue rasa itu udah hal yang baik. Toh tinggal tunggu waktu doang kok. Kalau emang dia main berkualitas. Dewa United yang sempat bersinar juga yang akhirnya dipanggil timnas striker. Bagaskara Septian. Bagaskara kan sempat bersinar naik. Ya tapi itu turun sekarang kan. Turun sekarang kan. Jadi memang udah balik lagi ke pemainnya sendiri. Lo masih udah puas sampai situ doang atau lo masih terus pengen berkompetisi di level elit gitu untuk bisa dapat panggilan timnas, ya itu balik lagi ke pemain. Berarti balik ke pemain ya. Iya. Gue mau geser ke persiapan nih musim. Kita udah mulai ngelihat beberapa klub udah mulai launching lah jersey-nya. Berarti musim akan mulai bergulir. Gimana peta persaingan Bang? Apakah Persib akan kembali juara untuk keempat kalinya? Atau ada klub kompetitor yang memang kelihatannya cukup serius lah untuk masuk musim 2026-2027 ini? Kalau bilang juara, salah satu kandidat iya. Kalau gue based on performa mereka di Piala Presiden dan di turnamen Dewata Challenge Series kemarin yang juara itu, dia. Ya secara kedalaman squad oke lah memang Persib itu. Kalau untuk ukuran lokal, kalau berada ataupun bersaing di jalur juara masih lah mereka top of 3-nya lah gitu, salah satu dari 3 teratas lah gitu kalau menurut gue ya. Tapi kalau yang bisa mengganggu hegemoni mereka itu memang ada pasti. Salah satunya pastinya dari Persija yang sekarang bersiap serius banget. Terus kemudian Persebaya Surabaya yang sudah langsung kelihatan semakin matang di Piala Presiden. Kemudian tinggal lebih menyempurnakan lagi hingga ke Super League. Gua rasa Persebaya menjadi salah satu kandidat pesaingnya dari Persib musim ini. Terus belum lagi yang sedang lumayan berbenah nih kayak Bali United juga lumayan walaupun kemarin hasilnya minor secara uji coba ya. Bali United, terus Bayangkara juga jangan dianggap remeh. Di situ ada para pemain yang menurut gua lumayan berbahaya. Sayangnya aja musim lalu mereka telat panas. Gitu ya, ada kepleset-kepleset di awal-awal musim.
di akhir musim baru ngegas tuh. Ya kalau misalkan mereka besok Bayangkara itu nggak seperti musim lalu langsung ngegas di awal musim, bahaya juga nih Bayangkara. Borneo gimana Borneo? Borneo tetap akan konsisten menurut gua, paling nggak ada di 4 besar karena melihat kualitas pemain yang mereka miliki, pelatihnya mereka juga kayaknya oke juga nih. Terus kan Borneo itu selalu tim yang mengejutkan dengan pemain asing baru ya. Walaupun kemarin dia kehilangan Peralta kan? Benar, walaupun dia kehilangan Peralta sekarang, gue rasa akan ada kejutan lagi dari Borneo dan tetap akan solid walaupun banyak melepas pemainnya mereka. Gue rasa masih ada di 4 besar Borneo. Jadi Persib, Persija, kemudian tadi Persebaya, Borneo itu kayaknya masih akan berkutat di 4 besar. Sisanya ya tinggal kita tunggu aja nanti. Arema yang dapat lungsuran banyak banget dari Persib, kemudian dari Persija juga ada beberapa pemain juga. Gue rasa juga bakal berbahaya juga Arema. Paling nggak bersaing di 5 besar ada Arema. Artinya kan kalau beberapa ya termasuk musim lalu sebenarnya ketat ya. Kita sampai akhir kan Persib dan Borneo itu bersaingnya. Iya. Musim ini kira-kira akan lebih ketat lagi atau justru di pekan 30 jangan-jangan kita udah bisa bukan juaranya. Gue sih melihatnya harusnya bisa lebih ketat lagi ya. Apalagi kalau misalkan melihat padatnya jadwal yang dihadapi sama Persib, Borneo, kemudian klub-klub ini kan juga dapat ada Piala Liga juga kan. Jadi gue rasa masih seperti kemarin dan bisa jadi ada 4 tim yang akan bersaing nanti sampai akhir. Yang disoroti juga selain ya salah satu yang disoroti klub adalah Persija sebenarnya dengan kedatangan STY baru ya di sini. Dan mulai dilihat apa sih namanya, netizen mulai bilang permainannya mirip-mirip timnas lah dibanding-bandingin gaya-gaya permainan STY. Memang Persija apakah memang bisa mengembalikan hegemoni setelah beberapa tahun hilang dari perburuan gelar ya? Iya, dari 2018 habis juara tuh kan nurun-nurun gitu ya. Tapi memang kalau melihat ambisi yang sekarang ada, terus kekompakan dari seluruh elemen di Jakarta ini ya gua rasa sih memang peluang mereka semakin besar ya saat ini. Optimisme itu semakin ada, pemain-pemain yang didatangkan. Tapi bukan jaminan ya nama-nama besar yang didatangkan itu dengan harga yang selangit yang menurut gua gitu. Bukan jaminan juga mereka bisa bersaing secara konsisten di level atas. Tinggal bagaimana STY ini bisa ngeraciknya atau enggak gitu. Kalau gua ngeliat STY harusnya bisa ya ngeracik karena kan dia udah kenal banget bagaimana sepak bola Indonesia. Kemudian pemain-pemain yang didatangkan kan ini memang pilihan dia udah. Tadinya yang gua dengar kabar ada beberapa pemain yang memang pengen dilepas, tapi ketika STY datang jangan. Ini STY udah tahu nih kemampuan pemain-pemain ini gitu loh. Bahkan kayak Witan yang musim lalu nggak bersinar, bahkan 2 musim terakhir, 3 musim terakhir, sekarang udah kayaknya bakal jadi salah satu pilihan utama STY gitu loh di musim 2026-2027 gitu. Kalau ngelihat kemarin ya di Piala Presiden. Jadi gua rasa Persija sekarang menjadi lebih kuat dan punya peluang yang lebih besar untuk menjadi juara, walaupun persaingannya dengan Persib bakal ketat banget. Begitu juga dengan Borneo dan juga Persebaya. Ya, Persib sendiri akan bermain di 4 kompetisi. Iya. Dengan transfer memang udah cukup banyak yang mereka mendatangkan, istilahnya cukup ada beberapa pergantian lah. Dengan squad yang ada sekarang, dengan pemainnya sudah baru, seberapa jauh Persib akan melangkah di kompetisi, terutama di ACL itu yang sebenarnya mulai dinantikan kita bisa berbicara banyak ya? Iya, kalau gue sih masih melihat mereka ada peluang untuk lolos lagi ke fase gugur ya. Jadi babak 16 besar gitu. Walaupun memang kalau secara tim lebih kuat musim ini dibandingkan musim lalu gitu. Yang akan menjadi lawan di fase grup. Kalau kita lihat yang penting mereka lolos dulu sih ke fase grup itu. Mengalahkan Manila Tiger. Karena Manila Tiger ini kan bukan tim sembarangan juga. Juara Filipina. Musim lalu pun susah dikalahin sama Persib. Terus ketika di fase grup mereka ketemunya FC Seoul, Melbourne Victory dan juga Daejeon Vietel yang mana tim-tim papan atas juga semuanya. Sekarang FC Seoul aja peringkat klasemen di Korea. Kemudian Melbourne Victory itu 4 besar lah. Terus Daejeon juga kemarin runner up musim lalu. Jadi bukan tim sembarangan juga. Tapi kalau melihat hitung-hitungan di atas kertasnya masih bisa mereka berada di posisi kedua di fase grup untuk lolos ke fase gugur. Jadi tinggal apakah mereka bikin FC Seoul atau Melbourne-nya kepleset. Oke. Sekarang tinggal kuncinya itu. Kalau lawan Daejeon harus bisa menang mereka. Paling nggak di kandang lawan mereka bisa mencuri poin, 1 poin. Nah di kandang sendiri mereka harus sapu bersih. Tapi cukup dengan pemain-pemain yang sudah didatangkan atau memang perlu ada yang diisi Kalau lininya? sekarang sih kalau melihat dari pemain yang ada, kalau ngomong cukup ya cukup. Cukup ya untuk bersaing gitu. Seenggaknya ya kalau pengen lebih lagi ya Pak, memang harus datengin lagi pemain yang oke untuk levelnya dari misalkan dari Jelik gitu, pemainnya yang memang oke gitu. Tapi kalau sekarang gue rasa untuk bersaing ya ini udah pilihannya Igor Tolik ya. Gue rasa sih cukup sih. Lininya yang paling maksudnya perlu penguatan apa ya paling kiper?
kalau kiper iya harus ada pelapis Teja Pakualam. Harus ada pelapis Teja Pakualam. Sekarang kan udah ada Fitrah juga sebenarnya. Tapi kalau untuk di level ACL tuh harus ada pelapis kalau amit-amit ya. Kalau misalnya Teja cedera atau terkena akumulasi, itu harus ada pelapis yang benar-benar punya kualitas setara dengan Teja. Oke. Itu sebenarnya kalau masalah cedera atau pengkakuan itu satu hal yang apa sih di luar ini ya. Di luar pasti terjadi lah. Bisa segala kemungkinan terjadi. Jadi betul. memang biasanya klub-klub itu biasa mempunyai kiper yang cadangan yang bagus walaupun usia veteran biasanya. Benar. Gitu kan. Nah ini kan Persib ini kan nggak ada nih. Iya. Katanya gue dengar pengen datangin kiper asing, tapi kuota asingnya kayaknya udah penuh ya. Bahkan Malah lebih. udah lebih kan. Si Ramon Tengge kan udah pinjemin. Nah makanya nih gue nggak tahu nih apakah akan didatangin lagi satu pemain lagi atau enggak, ya kita tunggu aja nanti dari atau masih ada talenta lokal yang cukup menarik didatangkan. Ya udah tinggal Fitrah Maulana aja yang diandalin gitu. Makanya kan Igor ngasih kesempatan terus kan ke Fitrah Maulana kayaknya untuk memberikan menit bermain lebih banyak biar nanti langsung matang nih di kompetisi, langsung panas. Artinya cukup menarik nih sebenarnya untuk kita lihat Liga Indonesia di musim depan. Sebulan lagi, gue juga bergeser lagi terakhir, Bang. Bagaimana persiapan timnas menghadapi ASEAN Cup? Turnamen terbesar setelah FIFA World Cup 2026. Sekarang kalau ngomongin persiapan, gue rasa masih belum ya. Kan pasti kan persiapan itu 4 hari atau 3 hari sebelum lah pemain-pemain itu baru bisa komplit gitu, kemungkinan besar gitu. Tapi yang pasti kalau gue ngelihat, kayak John Herdman udah mulai ngecak nih siapa aja pemain yang bakal dibawa dia ke FIFA ASEAN Cup. Yang pasti Eropa itu dipanggil semua. Eropa itu dipanggil semua. Tinggal yang lokalnya ini nih berdasarkan evaluasi yang kemarin, apakah ada yang terbuang atau enggak gitu. Nah ini yang menarik ditunggu nih. Apakah bakal ada yang baru atau tetap sama yang lokal-lokal itu. Nah kan yang itu ya sekarang jadi rame ya gitu. Siapa mungkin katanya Rizky Ridho nggak masuk squad gitu. Tapi gue rasa bisa jadi enggak juga gitu. Karena memang persaingan di back tengah ini sangat kuat gitu. Jadi tinggal bagaimana nanti dari John Herdman itu bisa memaksimalkan privilege yang dia miliki. Karena udah bisa memanggil semua pemain terbaik. Jangan ada alasan lagi nih kalau nggak juara nih. Jangan ada alasan lagi karena menurut gua kemarin itu udah semacam cuma alasan doang. Kita nggak bisa manggil pemain-pemain Eropa ya itu alasan doang. Toh pemain lu mewah, ya kan di AFF kemarin jatuhnya kan. Cuma ya tinggal bagaimana John Herdman membuktikan bahwa lo memang pelatih yang oke, yang jago gitu dengan privilege yang lo miliki sekarang. Ya udah lo bisa bawa juara tim ini gitu. Ya ada alasan lagi. Berarti sebenarnya belum ada yang resmi ya. Kalau kemarin kan sempat belum ada yang beredar dari media sosial belum ada. Baru yang resmi dari Bangladesh doang loh. Tadi gue lihat ada 28 pemain mereka udah announce. Pemain Leicester-nya Hanja Choudhury-nya belum masuk karena mungkin memang masih nunggu lah ya. Tapi yang pasti gue rasa masih belum ada yang resmi banget sampai ntar mendekati mungkin 15 atau 17 September kali mungkin. Terutama kita bisa ngelihat bagaimana nantinya yang melengkapi sebenarnya kedatangan pemain Eropa yang memang kemarin tidak dipanggil ya karena misalnya kayak Ole akan akhirnya bertemu dengan Mitchell Baker. Formasinya sebenarnya lu ngelihat emang Herdman masih pakai 352 35 berapa sih kemarin dia 343 ya 343 352 Inter gue lupa anjir 343 atau memang justru karena kita memiliki dua striker gini akan jadi misalnya 3-4-1-2 atau bagaimana sebenarnya? Kemungkinan besar nanti Ole akan jadi striker bayangan. Ya free roll gitu dia menjadi secondnya Mitchell Baker. Jadi mungkin dia bisa mainin 4-4-2 ataupun memang memakai yang kayak kemarin 3-4-1-2 atau 3-4-2-1 sorry 3-4-2-1. Iya benar, 3-4-2-1 jadi atau mungkin 4-2-1-3. Kayaknya pakai 2 gelandang bertahan kemungkinan besar bisa jadi nanti. Berarti Tom Hai sama bisa jadi Pelupesi. Bisa jadi Pelupesi atau mungkin Calvin Verdong ditaruh di situ nanti Nathan ataupun Saint Patinama yang akan naik gitu. Ya itu tergantung dari ininya tapi 2 striker ini akan dimaksimalkan menurut gua. Entah nanti akan dijadikan 4-4-2 dengan striker 2 berdamping 2 sejajar atau nanti dengan sistem ada striker bayangan gitu. Jadi second striker. Jadi memang gua rasa 2 menyerang ini akan dimaksimalkan. Mitchell Baker kan jadi diplot jadi nomor 9. Di satu juga tadi kita sempat nyinggung lini belakang, ini kan lini belakang juga ada talentnya lumayan banyak ya. Banyak banget. Termasuk yang sudah lama nggak kelihatan, Michel Gers. Michel Gers ini udah lama nggak kelihatan. Kayak di zaman Patrick ya terakhir ya. Enggak dong, dia udah cedera. Ya udah, berarti sebelum Patrick lagi kan, STY terakhir. Dia nggak bisa main pas zaman Patrick. Berarti cuma ikut latihan doang kan. Dan setelah kemarin dia menyelesaikan juga permasalahan klubnya. Iya. Kemungkinan dia dipanggil?
Pasti ada kemungkinan besar. dipanggil. Apalagi kalau misalkan kondisi dia udah oke ya. Ini kan balik lagi ke kondisi performa dia. Tapi gua rasa John Hetman akan kasih kesempatan. Tapi kalau misalnya memang belum sampai kepada performa 100% ya mungkin tidak akan dipanggil dulu. Akan ditunggu dulu sampai nanti benar-benar fit di Piala Asia nanti. Ya mungkin ya akan menjadi keputusan final dia. Ini kan sebenarnya proses rangkaian dia untuk menentukan skuad finalnya di Piala Asia sebenarnya. Apapun itu yang program sekarang ya dia lakukan gitu bersama timnas. Jadi memang sekarang ini nih para pemainnya harus berlomba-lomba nih agar bisa terpilih di final squad untuk Piala Asia 2027. Tapi perlu nggak sih lu dilihat dia ngelihat menit bermain masing-masing pemain? Misalnya Pasti. katakanlah Miliano Jonathan ini kan pemain bagus, oke lah bersinar berapa, tapi kan dia ACL udah cedera. sejak awal tahun ya, sejak awal tahun. Tapi kalaupun dalam musim ini jangan dipaksakan bermain, kapan Ya pasti gitu. akan seperti itu. Pasti akan ada pertimbangan itu. Matt Hilgers, Miliano Jonathan yang baru sembuh dari cedera, pasti akan ada pertimbangan itu. Oke lah, mungkin dipanggil untuk menjaga kondisi, mungkin iya gitu. Tapi kalau untuk bermain langsung dalam intensitas tinggi, dalam laga resmi, gue rasa kayaknya masih belum. Pasti akan John Hetman akan melihat dulu performa mereka di klub. Kalau memang dikira dia mungkin oke nih udah bisa dipanggil nih untuk bersaing di situ ya untuk bisa dimainkan di laga resmi pasti akan dimainkan gitu. Tapi gue rasa kalau untuk di FIFA Asian Cup masih belum dua itu. Kayaknya ya kalau untuk di FIFA Mungkin Asian nanti Cup dia ya. akan di FIFA Matchday biasa untuk Iya, persiapan-persiapan. karena kan ini masih Piala Asia. masa ini ya pemulihan ya, masih masa untuk menuju ke 100% terutama Matt Hilgers gitu loh. Ya gue pun gue belum lihat ya dia udah dimainin atau belum di klubnya, kayak belum juga. Tapi yang pasti memang kemungkinan besar kalaupun dipanggil ya untuk membantu masa pemulihan dia aja gitu. Target juara dari lu? Juara lah. Oke. Udah nggak mudah juara loh. ini lagi. Iya Juara maksudnya. lah. Kalau di grup mungkin kalau ngelihat petanya di grup kan nggak terlalu sulit lah. Ini Iya. lawannya paling Malaysia, sampai Singapura. Tapi Bangladesh. baru nanti kita kemungkinan ketemunya Vietnam atau Thailand dari iya. sebelah kan. Iya benar. Kalau ketemu Thailand mungkin baru berimbang atau Vietnam. Atau Vietnam. Tapi gue sih nggak mau terlalu target oke lah segitu. Tapi ekspektasi gue selalu akan membuat ekspektasi gue di bawah. Maksudnya nggak mau terlalu tinggi dulu. Karena kemarin gue udah ekspektasi tinggi banget sebenarnya target juara. Gue udah mencoba bilang ke mungkin di kanal lain gitu, jangan terlalu tinggi dulu deh ekspektasinya gitu loh. Ada abis menang sama Timor Leste sama kemarin itu sama Kamboja, entar dulu deh gitu, euforianya nggak usah berlebihan. Kita tuh belum ketemu Vietnam kan, kejadian juga akhirnya. 3-0 langsung. Gue bilang ya deh benar-benar mengecewakan gitu. Jadi memang gue juga nggak mau terlalu tinggi juga. Tapi yang pasti kalau juara ya memang harus juara tim ini untuk mengembalikan kepercayaan publik, terutama buat PSSI-nya sendiri. Ini harus juara tim ini. Iyalah kalau kemarin Kalau nggak juara juga, lu udah nggak ada alasan lagi nih. Terutama untuk John Hetman ya, juga ini kan terkait dengan kualitas dan kredibilitas dia ya. Kalau nggak juara, ini akan menjadi bola api yang sangat panas. Walaupun menurut gua ya nggak bijak juga kalau misalnya langsung pecat dia di situ. Setelah itu, kalaupun gagal nanti gitu. Karena targetnya sesungguhnya adalah Piala Asia 2027. Biarin aja sampai selesai kontraknya. 2027 sejauh mana dia itu baru dievaluasi, karena target kita kan bisa lolos di 2030. Jadi tunggu aja sampai situ apakah diperpanjang atau enggak. Kalaupun pecat kan kompensasinya nggak murah juga. Ya, yang kemarin-kemarin aja mungkin belum selesai kompensasinya gitu. Ya kita harus bayar double nanti. Biasanya kayak kalau di klub kalau kontraknya belum habis kan gajinya double tuh yang dibayar. Iya, kompensasinya kan pasti udah harus dibayar gitu. Jadi memang ya gue rasa kalaupun nanti gagal di FIFA Asian Cup ya sudah, lo kritik aja gitu. Tapi kalau untuk diganti menurut gue nggak bijak menurut gue. Kalau langsung diganti di situ, udah tunggu saja sampai kontraknya selesai sampai 2027. Jadi ya udah di situ habis evaluasinya gitu, finalnya gitu. Oke, thank you Is. Sama-sama. Untuk waktunya semoga apapun yang kita bicarakan bermanfaat buat teman-teman. Iya. Thank you teman-teman, thank you udah nonton episode kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe Bangku Cadangan Podcast, bacotan dari pinggir lapangan.